Kita berada di depan gereja Katedral Amboina. Ini gereja Katedral Ambon. Kita bisa melihat betapa megah dari luar, dan kita pun yakin bahwa di dalam juga lebih megah lagi. Di depan sana ada sekolah SMP dan SMA Xaverius. Bagaimana sejarah berdirinya atau sejarah singkat dari katedral ini? Kita bisa lihat di depan ini ada, di tembok ini juga. Kita sekarang masuk ke Gua Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sejarah gereja di Keuskupan Amboina. Pada tahun 1534, Gonzalo Veloso, seorang pedagang Portugis, meyakinkan beberapa penduduk desa Mamuia, Halmahera, untuk memberikan diri dibaptis oleh seorang pastor di Ternate. Inilah awal gereja Katolik di Ambon. Kita bisa melihat ini pulau dalam peta dan kapal-kapal, dan bagaimana misionaris pertama datang mewartakan dalam bentuk ukiran gambar. Nah, tempat lain kita bisa melihat aktivitas mungkin para pedagang ya, atau masyarakat. Pada tanggal 14 Februari 1546, Santo Franciscus Xaverius dari Malaka tiba di Maluku dan mendarat di kampung Hatiwe Jazirah Leihitu, sekarang bernama Hatiwe Besar. Oke, kita bisa melihat sejarah hidup Santo Franciscus Xaverius. Kita bergeser sebelah kanan lagi, kita saksikan gambar. Dan kerasulan Santo Franciscus Xaverius, yang pertama, Franciscus mulai melakukan kegiatan-kegiatan kerasulannya dengan mengunjungi orang-orang Portugis di kubu pertahanan di Hukunalo, sekarang Rumah 3, di Hunut, kampung-kampung lainnya. Manuel, putra Raja Hatiwe, menjadi juru bahasa, penunjuk jalan, mengunjungi orang-orang dari rumah ke rumah. Pembawa salib biasanya berjalan di muka orang-orang sakit dan terlantar. Diperhatikannya, dan orang-orang terlantar diperhatikannya. Dan yang kemudian mempermandikan anak-anak dan orang dewasa. Kemungkinan besar pada masa itu, karena belum ada banyak orang-orang Katolik, orang-orang dewasa mendapat tempat yang utama untuk menerima pembaptisan. Berbeda zaman sekarang, lebih kebanyakan anak-anak kecil, bayi dipermandikan. Ya, ini gambar bisa kita lihat dari penjelasan nomor 3 tadi. Ini bisa dijelaskan melalui gambar. Dan bawa salib tadi, baptisan orang-orang sakit,
perayaan Ekaristi. Dan yang kedua, dari kerasulan Santo Franciscus Xaverius, Franciscus menyeberang Teluk Ambon menuju selatan yang tergabung dalam ikatan Uli V dipimpin Raja Nusaniwe yang bergelar Latu Sapu Lalang. Wow. Latu Sapu Lalang artinya Raja 10.000 kapal. Wah. Kita bisa melihat ada pembicaraan ringan mungkin ya. Dan yang ketiga, ada 7 kelompok kampung yang telah mengenal agama Katolik, yaitu Nusaniwe, Uri Mesing Halong, Kilang, Soya, Ema, Hatife. Dari 7 kelompok tersebut, semua telah membawahi beberapa kampung. Dan pada tahun 1538, seluruh kampung tersebut menjadi Kristen Katolik. Oke. Nusaniwe, Uri Mesing, Halong, Kilang, Soya, Emma, Hatife. Oke. Kita lanjut ke sebelah kanan lagi. Pada bulan Juni 1546 dan awal Juli 1546 ada kunjungan ke Maluku Utara. Tiba di Ternate awal Juli 1546. Dalam perjalanannya singgah di Pulau Buru dan Pulau Seram. Oh. Moro merupakan gudang makanan bagi Kesultanan Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo. Oke. Kita bisa melihat Franciscus Assisi dengan teman-temannya pada masa itu, para petugas pastoral mungkin untuk zaman sekarang. Ada salib, ada dibuat yang gambar kepiting dan tongkat. Ada diceritakan, ada dituliskan di sini sebuah keajaiban di pantai Tamilo, Pulau Seram. Apa itu keajaiban itu? Saya belum tahu persis. Di sini dituliskan, sebelum kedatangan Franciscus di Maluku Utara telah terjadi pemberontakan orang-orang Kristen terhadap sultan-sultan. Oh. Dan pada bulan September 1546 sampai Januari 1547, Franciscus ada di Moro. Banyak orang mendapat pengajaran agama Katolik dan dibaptis. Karena agama Pastor Simon Vaz dari Portugis terbunuh, maka April 1547 Franciscus kembali ke Ambon. Oke. Dari Moro ke Ambon. Kita bisa melihat lagi bagaimana banyaknya kapal dalam ukiran-ukiran ini. Ini menandakan bahwa Keuskupan Ambon yang sekarang itu terdiri dari wilayah-wilayah yang harus dijalani, diseberangi dengan kapal-kapal. Maka agak cukup sulit karena kita berhadapan dengan alam, lautan, ombak. Nah, pada akhir April 1547 sampai pada Juli 1547, Franciscus meninggalkan Ambon dan kembali ke Malaka. Oke. Di sini, maka sebagai duta besar Sri Paus, ia diterima begitu baik di negeri Jepang. Oh. Karya kerasulannya begitu terkenal, semangatnya yang luar biasa itu mendorong Franciscus untuk melihat daratan Tiongkok.
namun karena kesehatannya ia sakit. Sebelum melihat daratan Cina, ia wafat pada tanggal 3 Desember 1552 di Pulau Sanxia yang berhadapan dengan Kanton. Dan bertahun-tahun kemudian setelah makamnya digali kembali, ternyata jasadnya masih utuh dan dipindahkan ke goa. Di sini kita bisa melihat tanggal 1 Juli 1888 Pater Johannes Kuster dan Johannes Boms tiba di Tual. Oh, Tual adalah daerah Pulau K kecil. Oke. Dan tanggal 13 Juli 1889 permandian Maria Sakbau. Inilah awal baru misi di Maluku. Maria Sakbau. Gambar ini sepertinya mau melukiskan terjadi pemberontakan atau pembunuhan kepada para misionaris atau petugas pastoral. Dan di sini kita bisa melihat pada tanggal 30 Juli 1942 Monsinyur Uskup Johannes Arts dan biarawan-biarawati ditembak oleh Jepang di Pantai Langgur. Inilah nama-nama yang menjadi korban pembunuhan. Kita bisa baca. Mungkin saya salah baca. Yang pertama Uskup Johannes Arts. Yang kedua Pastor Hern Cornelissen. Yang ketiga Pastor Gradus Bern. Yang keempat Pastor Jacobus Ackermans. Yang kelima Pastor Jacobus Lightfoot. Yang keenam Pastor Franz de Gries. Yang ketujuh Bruder Johannes Justen. Yang kedelapan Bruder Hardianus Peter. Yang kesembilan Bruder Cornelis Beyer. Yang ke-10 Bruder Franz Ray Makers. Yang ke-11 Bruder Gulielm de Roy. 12 Bruder Gulielmus Hutdik. 13 Bruder Johannes van Schalk. 14 Bruder Theodorus Volker. Dan yang kelima seorang suster Ciria. Inilah nama-nama yang menjadi korban pembunuhan pada 30 Juli 1942. Mengapa kira-kira terjadi pembunuhan kepada ke-15 orang ini? Kita bisa mencarinya lebih tahu, dan mungkin ada teman-teman yang bisa memberi informasi tentang alasan terjadinya pembunuhan. Dan pada tahun 1910 disebutkan di sini pembukaan misi di Tanimbara. Tanimbara katanya kata teman-teman, saya belum pernah ke sana, bahwa Tanimbara adalah tempat mayoritas Katolik. Dan pada tahun 1907 pembukaan misi di Kei Besar. Saya belum pernah ke sana, Kei Besar. Mudah-mudahan suatu saat akan ke sana. Di sini kita bisa menyaksikan lukisan, ukiran. Pada tanggal 25 Januari 1961, Vikariat Apostolik menjadi Keuskupan Amboina. Tak lama kemudian, sedes diosis pindah dari Langgur ke Ambon. Dan para uskup yang memimpin Keuskupan Amboina dan masa kepemimpinannya. Yang pertama, Monsinyur Johannes Arts, mulai dari tahun 1920 sampai 1942, sekitar 22 tahun. Yang kedua, Monsinyur Jacobus Grant,
1947 sampai 1965, sekitar 18 tahun. Yang ketiga Monsignor Absol MSc 1965 sampai 1994, kira-kira 28 tahun. Kira-kira 29 tahun. Yang keempat Monsignor Petrus Mandagi. Yang keempat Monsignor Petrus Canisius Mandagi MSc sejak 1994 sampai sekarang, telah mati sampai sebelum Monsignor Senengutra yang menjadi uskup yang sekarang. Demikianlah sejarah singkat misi Katolik ada di Keuskupan Agung yang sekarang, dan inilah saya bisa menyaksikan gereja ini. Begitu megah. Saudara-saudara bisa datang ke sini kapan saja dan bisa mengikuti perayaan atau ibadah di tempat ini, perayaan misa. Dan ini sangat dekat dengan rumah keuskupan. Rumah keuskupannya di sebelah kiri dari gereja katedral ini. Di dalam ada aula dan pastoran. Karena masa Imlek masih baru saja dirayakan, ini masih ada hiasan-hiasan Imlek. Itu menarik dan ya, kita berharap kita bisa kembali suatu saat di tempat ini. Di sini dekat ada Kolese Xaverius, SD, SMP dan SMA. Ternyata ada SMP dan SMA. Dan di depan sekolah ini ada, di depan sekolah Xaverius tadi ini ada SMA Negeri 1 Ambon. Berseberangan jalan saja dan sangat dekat. Pendidikan menjadi modal utama bagi kita. Dan ini ada gedung serbaguna Santo Franciscus Xaverius. Dan yang kita mau lihat ialah rumah keuskupan. Rumah keuskupan. Inilah dia rumah keuskupan. Kita bisa melihat bagaimana patung Santo Franciscus Xaverius ada di sini. Oke, demikian informasi singkat. Mungkin banyak hal yang masih kurang. Semoga berkenan dan menarik perhatian Anda untuk datang ke Keuskupan Ambon.